Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahratul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait, masyarakat kami yang ada di Bagerinda, yang dewek yang hormati bapak-bapak Dewan Penasehat Majelis Zikir kita, singkatnya hadirin hadirah jamaah az-zakirin az-zakirah hafizani wa iyyakumullah. Yang ingin sampaikan pada hari ini, pengajian kita adalah raihlah prioritas tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini judul pengajian teniki. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, sekarang prioritas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjamin prioritas ini Allah, jamaah sekalian. Hafizani wa iyyakumullah. Al-Fakir ini dijamin prioritas oleh Polda NTB misalnya. Maka saking jaminan prioritas dia, tidak ada satupun tempat-tempat operasi kepolisian, operasi zebra, kadang-kadang operasi apalah namanya, kecuali yang dalam keadaan lolos, dijamin keselamatan, dijamin mobil tiang tidak akan kena tangkap. Ini sekedar prioritas skup provinsi, apalagi skupnya ialah skup Indonesia. Ada itu sebuah kartu yang dikeluarkan misalnya oleh Kapolri se-Indonesia. Kalau pelunggum di bandara, tunjukkan kartu itu, pelunggum ditempatkan di tempat prioritas. Kenapa ada ID card? Ada ID card. Nah, sekarang yang menjamin prioritas kita ini adalah Rabbul Alamin, penguasa jagat raya, penguasa alam malaikat, penguasa alam jin, penguasa alam manusia beserta rezekinya, penguasa alam laut, penguasa alam langit, penguasa segala-galanya, sehingga tidak ada satupun yang terlupakan pada pengawasan dan ilmunya. Tidak ada satupun, hatta semut beserta rezekinya, beserta bekas telapak kakinya, dan akan kemana dia menuju berjalan semut ini, semuanya itu ada pengetahuannya di ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu, lama sekali tiang heran bagaimana ayat ini, subhanallah. Lama itu, bertahun-tahun kita menelaah, mengkaji satu ayat sebagai dua ayat terakhir penutup daripada surah Yasin. Innama amruhu iza arada, jika berkehendak, jika berkeinginan, iza arada syai'an, terhadap sesuatu kemauan, cukup Allah berkata kun fayakun. Nah, niki jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, apa prioritas yang kita dapatkan? Bagaimana cara kita meraih prioritas Allah Subhanahu wa taala? Maka pada surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala
berfirman dengan 3 ayat. Pada 3 ayat inilah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kunci, meletakkan rahasianya. Kalau ingin aku, kata Allah, memperhatikan hidupmu, memperhatikan hajatmu, memperhatikan keluargamu, memperhatikan ilmumu, memperhatikan perjuanganmu, ayo perhatikan ayat ini dan amalkan ayat ini. Ayat ini sangat populer sekali, terkenal sekali dan paling banyak dibaca. Cuma sekarang pemahaman daripada ayat ini perlu kita perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman yang dipanggil iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah berkata amanu. Syaratnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah ini penuhi syarat? Yang hadir di masjid ini amanu pelunggum sami? Alhamdulillah, sudah memenuhi syarat ke-1. Tenang. Kalau sudah memenuhi syarat nomor 1, you be patient. Harus tenang. Tenang, kita sudah terpenuhi syarat nomor 1. Ayo, kalau kamu ingin skala prioritas dalam hidup ini, jalani dulu 1, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kan kita beriman jamaah? Syarat yang kedua, ini jamaah sekalian, hafizani wa iyyakum, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang amanu, bukan orang yang gagah, ya, bukan orang yang gagah, dan bukan orang yang miskin, bukan orang yang fakir, juga bukan orang kaya dipanggil di ayat ini, bukan orang tua juga, bukan laki-laki, bukan perempuan juga, semua pelunggum sami ini. Ayo, kalau kamu sudah beriman, sudah tingkatkanlah ke level yang nomor 2. Ini juga amar ini. Apa katanya? Uzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kamu dengan sebanyak-banyak zikir. Sudah juga dilakukan? Sudah? Belum. Kenapa dia mengatakan belum? Saya sudah berzikir beribu-ribu ustaz. Walaupun engkau sudah berzikir beribu-ribu, sudah berapa tahun kau zikir beribu-ribu? 10 tahun. Baik. Sandingkan zikirmu yang beribu-ribu itu dalam kurun waktu 10 tahun. Lalu sandingkan dengan 1 anugerah Allah berupa angin, berupa udara yang kau hirup ini. Sudahkah kau beli udara ini? Belum. Kalaupun terjual udara ini, bela indang nete. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakum. Ayo. Kemiak senoh kipas ustaz, aneh bernapas jauh kipas untuk Anda. Udara ini saja belum mampu kita bayar. Kalaupun mampu pelunggum bayar, mana angka uangnya? Uang pelunggum ini pakai rupiah, dolar, euro, apa juga namanya itu, ringgit, sen dan lain sebagainya itu. Tidak mampu. Dan ini paling dibutuhkan oleh Allah, oleh manusia, paling dibutuhkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ini adalah yang paling dibutuhkan manusia, makanya Allah siapkan dan sediakan di mana saja kita berada, udara selalu ada. Di dalam tianina ada yang pada tahu hirup dalam air. Ada, makanya ikan bisa hidup. Satu. Ya, makanya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ayo gapai syarat yang kedua. Apa itu? Uzkurullaha dzikran katsira. Aneh lagi ini jamaah sekalian. Belum sempurna kita menunaikan syarat supaya kita dapat prioritas. Sudah Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
Kau perbanyak zikir, hatimu tenang. La haula wala quwata illa billahil alim. Sekedar memperbanyak zikir saja hati sudah tenang, belum yang lain. Belum yang lain iki. Makanya di ayat ini, di 3 ayat ini ada di sana skala prioritas yang subhanallah tidak mungkin didapatkan oleh orang-orang biasa. Tidak mungkin didapatkan oleh orang biasa. Tidak mungkin. Pasti dia orang luar biasa. Subhanallah. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Orang luar biasa itu serius passion, serius cara. Orang alim tawadhu, ini orang luar biasa. Kaya sombong, biasa itu. Pantas sombong karena kaya. Yang luar biasa miskin sombong. Ini mereka lanjak nih. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Ayat ini baru kau amalkan syarat yang kedua saja, ba'dal iman. Ulama berkata, kau sudah dianugerahi 1 grade lagi. Apa grade-mu? Tenang hati. 1 prioritas ketenangan hati. Baru 2 doang lalu terlaksanaan. 2 tangga saja kita lebihkan, kita mulai garap, kita mulai pelajari. Allah sudah anugerahi kita rahmat berupa ketenangan hati. Ada 2 dong. Pertama amanu, yang kedua uzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah sebanyak-banyaknya, gampang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya menurut kualitas kapasitas pelungguh sami yang berzikir. Jangan sebanyak-banyaknya, lalu banyaknya zikirmu kau sandingkan dengan zikirnya para waliun min auliyaillah. Terlalu sedikit zikir kita. Kalau zikir kita sandingkan dengan zikirnya para wali. Kenapa? Zikir para wali itu jamaah sekalian dawamuz zikri, dia itu. Sama dia berzikir, sama caranya berzikir, sama ucapan zikirnya sudah dengan denyut nadi. Dia tidak pakai tasbih, sudah. Ini zikirnya para wali. Lamun itu aja kan zikir masalah. Lamun luwih masalah tu jadi pacu terzikir la ilaha illallah la ilaha bahasa ustaz ketemu mung keluih masalah zikir la ilaha illallah. Zikir karena masalah. Semakin banyak masalah semakin banyak berzikir. Kata Allah, inilah hambaku yang paling bagus. Makanya selalu dikasih masalah. Karena semakin banyak masalah semakin banyak berzikir. Maka dari itu engkau itu jamaah sekalian selalu dikasih masalah. Aneh. Aku jandek kiku. Kalau pelungguh tidak mau diginikan oleh Allah, ayo senang berzikir, susah berzikir, sakit berzikir, sehat berzikir, tidur berzikir, makan berzikir, ala kulli hal. Semua kondisi kita berzikir. Amalan yang nomor 3. 1, amanu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, hendaklah kamu wahai orang-orang yang beriman, raihlah prioritas. Aku akan jamin hidupmu, aku akan jamin keluargamu, aku akan jamin duniamu, aku akan jamin barzakhmu, aku akan jamin akhiratmu, dan aku bayar darah tulangmu dengan surga, kata Allah. La haula wala quwata illa billah. Pelungguh menjadi bengak si penjelasan tiang wibian doang. Kecil itu ini tahu. Ini yang paling mahal yang tiang sampaikan niki. Cuma sayang alat untuk memahami mana mahal, maha murah itu ndak ada. Pelungguh ndak punya, kita ndak punya. Ayo kita ambil ilustrasi. Ada ATM, ini ATM isinya 40 miliar. Terus pelungguh meniki tiang bawa uang 10 juta. Kayak ini 10 juta. Mbek kanggo. Yang cerdas pasti ATM karena tahu. Lagu bagian dengan situ tonu naponin. Jadi apa itu plastik iku? Ini BKP yang 10 juta niki 10 juta baik. Plastik ATM niki parang ke plastik. Nah begitulah yang tiang sampaikan hari ini. Tiang katakan apa? Yang paling mahal adalah mentaati, mengilmukan, mengamalkan apa yang tiang sampaikan hari daripada semua itu.
Ini yang mahal. Makanya tadi kenapa pelunggu pilih ATM? Karena paham ATM ini arak mesin untuk tabai tebare. Lamun 10 juta dikit, la ilaha illallah. Bab yang manuk ning kampung. Nah, yang nomor 2 tadi apa? Kalau kita mau dijamin oleh Allah hidup kita, barzah kita, akhirat kita adalah berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya berzikir. Lagu Pak Ustaz murah kependak tiang zikir. Nah, dari itulah kita harus punya pembimbing supaya kita tidak becat pendak. Dari itulah kita punya pembimbing zikir, pembimbing ibadah supaya kita tidak pendak niki. Hari ini zikir, besok zikir, lamun dinara pembimbing. Nah itu makanya sering orang berkata jamaah sekalian, aing jak kejauh-jauh lain zikir, naon. Niki betom zikir sangker kawak biweh. Anggi niki bae sang pelinggih be sangker nguta zikir lagu tidak sama. Waktu saya berzikir di sini itu pendak. Ngone-ngone ke zikir ngemelekaken. Ya. Nah, bagaimana saya sekarang mengatur zikir ini dalam diri saya, keluarga saya ini, supaya zikir ini pada ayat Al-Quran saya mampu mentaati Allah berkata, uzkurullaha zikron katsiran. Nunas, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Oke, nomor 3 adalah wasabbihuhu bukratan wa asila. Hendaklah kau memuji Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Ya. Kau puji Allah pagi, kau puji Allah petang. Pagi artinya subuh, kau bertasbih kepada Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pagi. Petang artinya maghrib, bertasbihlah kepada Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula. Bukankah yang pernah ajar jamaah? Pernah yang ajar kan? Semuanya pernah semua yang ajar pelunggung sami. Tinggal sekarang kita jamaah sekalian mau atau tidak meraih gelar ini, meraih prioritas dari Allah Subhanahu wa taala niki. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Zikir, tasbih, lain delik lagu jariah niki jamaah sekalian, jadikan dia alat-alat politik. Zikir kita jangan sebagai jadikan alat-alat sekedar menutup malu. Zikir jangan kita jadikan alat-alat sekedar selemor ati. Jangan. Dedek jariang zikir ini sebagai sekedar selemor ati. Jangan sekali jamaah sekalian. Zikir ini perintah Allah. Majelis zikir ini perintah Allah. Jangan juga majelis zikir kita ini dijadikan majelis zikir ini kelompok zikir, kelompok tasbih, kelompok ibadah itu menjadikan untuk menutupi malu atau untuk meraih satu maqamat dunia, derajat dunia. Jangan. Nih ada cerita sedikit nih jamaah sekalian. Yang bercerita nama ulamanya ini ulama Al-Mujahid, tetapi dia itu aliran Syiah niki. Ini sebenarnya cerita sejenis cerita lamun bahasa pelunggu sami niki sniper apa Pak? Anekdot sejenis cerita penuh dengan makna, ada isi, ada syarat makna di sana. Itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Ada Ustaz Bajang lah niki. Ustaz Bajang masih belum tua. Demen lalu niki lebui buncis. Sejenis tolang-tolangan lah. Tolang lebui, tolang buncis, tolang komak, ya kayu lalu. Ustaz ini sangat demen kayu. Nah di suatu hari kelema ia jadi penyampah, tolang komak tekelak sepuh. Zohor ia tolang komak niki, asar ia,
maghrib ia sampai 2 jelo 2 malam ia doang tak kelaang si sebinian. Lalu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, beliau niki punya gantian jadi imam sekaligus niki ceramah maghrib. Ia gantian ceramah. Lagu telat datang. Akhir bapak merbot lah jadi imam. Bapak merbot niki agak lingsir lah, marak-marak wayan bapak Haji masyhur lah. Jamaah sekalian, selesai solat maghrib, assalamualaikum, assalamualaikum, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Selesai niki berdoa, terus serius. Ada ustaz datang niki yang akan punya gantian untuk pengajian kita maghrib ini. Wadah, sila ustaz sila. Oke, majulah ustaz. Setelah ustaz nanjing beli mimbar niki mulai pengajian. Ngaji babi-api wan niki sampai meniru wat belum. Memang itu kalau pembahasan kita sedang asik-asiknya, pembahasan kita sedang mantap-mantapnya niki jamaah sekalian, marah dengan lalu perang. Niki mau datang sekitian ustaz. Aduh. Sakitian niki. Sakitian si mules milih ngentut. Lagu nane biasa wah 2 jelo niki lamun ngentut beli doang uni. Akhirnya berembe politik kenane adin si dendek kedengah ngentut. Akhirnya si tuan guru Ustadz Bajang niki berkata, jamaah sekalian ucap la ilaha illallah. Mulai la ia pun perentut. Niki akhir kandeng kedengahan lagu Bapak Imam le julu si marak kebelek Bapak Haji masyhur niki demen ter nintut. Ustaz ini dah nyerang tonga doang buit niki. Aneh. Agak adik mun sekali ya izinlah kanggun. Malik ngaji terus ngaji. Malik sakitian. Akaranya bekas tolak bekas tertolak niki subhanallah. Ngaji Malik letang tian tuan guru niki, tuan guru Bajang niki. Lailah Malik pepenin milih sugu ni. Jamaah ucap la ilaha illallah. Mulai la mumperan Malik ter. Nah alhamdulillah nak dengar ni. Lagu 2 kali wango ya. Ya, berbeda ada Ustaz. Kak mai lalu angan. Si super. Bukanlah pun dia mampu. Mimbar sekecil. Lobang angin mimbar ndara. Mau lobang irung tuan imam doang arak niki le simpuyan. Beda kali wah. Aneh, wah cukup wah. Ceramah Ustaz Malik sakitian. Terus ceramah lah ya tiani nunin Ustaz. Jemaah mana Malik. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat. Ucap la ilaha illallah. Mulai turus imam julu. Jemaah. Pada mati gua orang. Pada mati gua orang. Coba ngucap. Sok ngucap dong. Unin anu niki. Sok ngucap dong la ilaha illallah kamu pada kojoh isi. Jamaah heran. Ya. Nunasa tuan imam. Jawab. Jawab Ustaz. Kayak rahasia perusahaan. Ini kan Ustaz memanfaatkan, mempolitisir zikir. Bagaimana malunya tidak keluar, maka dia berkata la. Ini apa ya? Dan apa ya? Ini yang kurang bagus. Lagu kan jadi korban saya, Bapak Haji. Bapak Haji. Itu ya jadi korban karena tuan imam la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Ada ndak orang seperti ini? Ini yang dicerita aja nama ulamanya Al-Mujahid, itu ada kitabnya nih ke jamaah sekalian. Jadi zikir itu jangan dipolitisir. Jadi zikir itu fungsinya, majelis itu fungsinya untuk membackup pelaku zikir itu. Ndet untuk jamaah zikir la ilaha illallah budak perentu, bukan itu. Paham dah bende? Paham dah bende? Angkat si kelelek jak paham, sini kelelek sampai ketahuan. Pokoknya sampai ya, masih lah.